دموعي سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Kali ini kami akan berbagi pada panjenengan semua, saudara-saudariku kaum muslimin wal muslimat yang sangat kami banggakan dan yang sangat kami cinta sayangi, bahwa ada statement, ada sebuah pernyataan dari seorang santri Aswaja, dari seorang Ustadz Aswaja yang begitu sangat mengejutkan sekali. Akan tetapi di samping mengejutkan juga memberi tambahan ilmu pengetahuan pada kita semua, menambah keluasan gagasan, keluasan wawasan, serta menambah keindahan dan kecantikan hazanah keilmuan. Apa itu? Waduh, ini sungguh sangat menakutkan sekali saudara, mengerikan, membuat bulu kuduk dan bulu roma berdiri semua. Karena ternyata Wahabi itu bukan hanya sama atau mirip dengan Fir'aun dan Yahudi di sebagian akidahnya, akan tetapi mereka itu dalam beberapa hal juga sama dengan iblis. Mari kita tengok ulang sebentar saja tentang kemiripan Wahabi dengan Yahudi dan Fir'aun. Lalu setelah itu kita perhatikan dengan seksama, kita kaji dengan serius apa-apa yang disampaikan oleh seorang santri, oleh seorang Ustadz Aswaja mengenai kesamaan perilaku, sifat, dan karakter mereka dengan iblis. Kata Wahabi, Tuhan itu mirip seorang laki-laki yang masih muda, belum berjenggot, tingginya kira-kira 30 meter, besarnya 3,5 meter. Akidah Wahabi mirip ajaran Yahudi. Kata Yahudi, Tuhan itu seperti seorang laki-laki yang sudah tua, rambut dan jenggotnya putih semua, tingginya kira-kira 30 meter, besarnya 3,5 meter. Bedanya Tuhannya Yahudi lebih tua daripada Tuhannya Wahabi. Akidah Yahudi abang akidahnya Wahabi, makanya disingkat Wahyudi. Wahabi adiknya Yahudi. Allah memiliki tangan, dan subhanallah, orang-orang Yahudi mengakui Allah punya tangan. Allah memiliki tangan, dan subhanallah, orang-orang Yahudi mengakui Allah punya tangan. Yahudi percaya Allah punya tangan, kok kita yang Islam tidak percaya Allah punya tangan? Yahudi percaya Allah punya tangan, kok kita yang Islam tidak percaya Allah punya tangan? Ya, jangan sampai di masa ini ada yang Firaun lebih pandai daripada dia. Firaun itu dia tahu Allah di atas langit. Firaun itu dia tahu Allah di atas langit. Firaun itu dia tahu Allah di atas langit. Iblis pernah menjerit sangat keras, frustasi, marah, kecewa luar biasa ketika 4 kejadian. Pertama, hina lu'ina, ketika dilaknat Allah. Iblis menjerit sekeras-kerasnya. Setelah lama dia menjadi hamba yang sangat taat, bahkan memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Ternyata membuatnya merasa lebih mulia. Ketika Allah suruh semua penghuni surga untuk sujud kepada Nabi Adam, Iblis menolak. Dia katakan, aku lebih mulia dari Adam. Jadi jangan heran jika sekarang ada kelompok yang merasa diri paling mulia dengan manhajnya. Yang lain salah, sesat, hina. Tahu kan mereka anak buah siapa? Wahina uhbita. Kedua, saat Iblis diusir dari surga, Iblis menjerit sekeras-kerasnya, frustasi, marah, kecewa luar biasa. Karena ibadahnya yang sangat luar biasa selama ribuan tahun langsung habis seketika gara-gara kesombongannya. Nah sekarang, manusia belum masuk surga aja udah sombong, merasa jadi panitia surga, yang lain ke neraka aja. Surga udah dikapling buat mereka dan kelompoknya. Jadi, udah tahu juga kan, yang sombong-sombong kayak gini golongannya siapa? Kami dulu ketika masih keras Bapak Ibu, ini pengalaman pribadi. Dan sekarang baru sadar kami, ternyata saat itu kami sombong dan ujub.
Itu dua sifat. Sombong dan ujub, tapi nggak sadar. Sekarang kami baru sadar. Sehingga mereka-mereka yang belum sadar itu sombong dan ujub. Kenapa sombong dan ujub? Karena mereka tidak mau menerima kebenaran kalau dari luar kelompoknya. Itu sombong. Yang kedua, ujub, karena mereka merasa lebih baik dari yang lain, mereka merendahkan yang lain. Kami dulu begitu, dan sekarang kami baru sadar. Kami bersyukur kepada Allah, Bapak Ibu. Dulu ketika kami masih seperti itu yang ada itu kebencian. Orang sepandai apapun, kalau di luar kelompok kita, nggak ada nilainya di depan mata kita. Nggak ada nilainya, nggak ada harganya. Itu sudah dicuci otak seperti itu. Tapi setelah kami putuskan keluar, kami mau membuka diri, kami tambah referensi pengajian, baca buku, Masya Allah, luar biasa. Ini ilmu lautan yang nggak bertepi. Wahina wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, iblis menjerit sejadi-jadinya ketika kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semenjak dilaknat dan diusir dari sorga, iblis berusaha keras untuk menyesatkan manusia di bumi. Iblis gak pernah istirahat, mengerahkan segala upaya dan kemampuannya. Dan hasilnya pun luar biasa. Banyak manusia menyembah patung, berhala, api, dan lain-lain. Namun ketika Nabi Muhammad lahir, semua jerih payahnya selama ini langsung hancur seketika. Patung-patung dewa di kuil Romawi jatuh hancur tersungkur. Api abadi di Persia, sesembahan orang-orang Majusi seketika padam setelah ribuan tahun gak pernah surut. Belum lagi miliaran manusia yang akan terselamatkan dari neraka sebab diutusnya Nabi Muhammad yang membawa cahaya la ilaha illallah. Ibaratnya tuh, iblis lagi nyusun Lego setinggi Burj Khalifa, pas tinggal satu keping, tiba-tiba ada kucing lari, ambruk semuanya. Iblis menjerit sekeras-kerasnya, frustasi, marah, kecewa dengan kelahiran Nabi. Nah, jika ada manusia yang marah dengan momen kelahiran Nabi, gak suka dengan maulid Nabi, benci sejadi-jadinya, berarti udah tahu kan mereka golongannya siapa? Maulid Nabi bid'ah, pelakunya ahli bid'ah. Pelakunya melakukan perbuatan bid'ah disebut sebagai ahli bid'ah. Peringatan maulid jelas itu tidak pernah dilakukan oleh sahabat dan tidak pernah ada di dalam Islam. Tidak pernah ada di dalam Islam. Tidak pernah ada di dalam Islam. Dan yang terakhir, wahina unzilatil Fatihah. Iblis menjerit saat diturunkan surat Al-Fatihah. Surat yang kemuliaannya luar biasa, yang tanpanya sholat tidak bisa sah. Surat yang bebas dibaca kapan saja, di momen apa saja, karena kemutlakan perintah membaca Al-Quran. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia datang di hari kiamat menolong para pembacanya. Itu ibadah mutlak, bukan ibadah muqayyad. Sama seperti perintah sedekah. Apakah harus sama persis dengan sedekahnya Nabi dan para sahabat? Jumlahnya sama, jenisnya sama, waktunya pun harus sama. Sedekah itu bebas kapan saja, dengan apa saja. Nggak harus dengan kurma, gandum, dinar, dirham. Boleh dengan beras, nasi kotak, atau uang rupiah. Bebas pula jumlahnya. Bahkan mau dikhususkan tiap hari Jumat, diadain acara Jumat berkah atau Jumat berbagi, juga boleh. Karena perintahnya mutlak, nggak terikat. Begitu pula baca Al-Quran, termasuk Al-Fatihah. Itu perintah mutlak. Tapi akhir-akhir ini ada orang yang entah nggak paham atau kurang referensi, atau entah karena benci, justru melarang baca Al-Fatihah ketika mau buka majelis yang baik. Dibilang dikit-dikit Al-Fatihah, mau ini Al-Fatihah, mau itu Al-Fatihah. Kenapa nggak sekalian Al-Baqarah? Apa terlalu benci dengan bid'ah sampai Fatihah dituduh bid'ah? Atau terlalu benci dengan Al-Fatihah sampai ia disematkan label bid'ah? Jadi, udah tahu juga kan, yang benci Al-Fatihah ini golongannya siapa? Demi Allah, siapa yang jujur dalam menyampaikannya, ya saya bersumpah dengan nama Allah, demi Allah tidak ada Al-Fatihah setelah sholat 5 waktu. Hukumnya ketika memulai suatu perkara dengan baca Al-Fatihah? Tidak, cukup baca Bismillahirrahmanirrahim. Apakah perlu mengawali sebuah majelis dengan Al-Fatihah? Baik, sebagaimana yang kemarin viral, itu sudah dijelaskan oleh Syekh tersebut, Nabi dan para sahabat tidak mencontohkan untuk hal tersebut. Artinya mengawali dengan membaca surat Al-Fatihah. Ustaz, pada banyak kesempatan atau pada pertemuan waktu membuka acara selalu hadirin dianjurkan baca Al-Fatihah. Adakah hujahnya? Nggak ada sama sekali.
Ya, sama sekali nggak ada. Jadi Nabi SAW tidak pernah membuka atau menyampaikan wahyu mengatakan Al-Fatihah. Nggak pernah itu. Tapi kalau Al-Fatihah dikirim untuk orang mati, dibaca pada saat pembukaan acara, butuh dalil, gitu kan? Mana dalilnya? Pernahkah Nabi SAW mengatakan Al-Fatihah kepada ahli Badr? Ada riwayatnya nggak? Nggak pernah. Lalu kenapa harus kita baca, gitu kan? Sama di awal pertemuan. Baca Al-Fatihah nggak ada contoh. Kenapa nggak Al-Baqarah? Kenapa nggak Ali Imran? Kenapa nggak An-Nisa? Kenapa nggak Al-Maidah? Kok Al-Fatihah? Nggak ada dalilnya di Quran maupun di hadis Nabi yang sahih. Nggak ada para sahabat kumpul, ayo kita baca Al-Fatihah untuk Nabi. Jadi udah tahu juga kan yang benci Al-Fatihah ini golongannya siapa?